Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Java Flower. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan memperbanyak tanaman hias jenis pilo ya teman-teman. Kebetulan di sini saya tidak tahu nama tanaman hias ini. Mungkin jika teman-teman tahu tentang jenis tanaman hias ini, bantu kami di kolom komentar ya. Oke. Yang saya tahu ini hanya tanaman hias jenis pilo, ya sejenis pilo. Dia itu bisa dikatakan bisa merambat dan juga bisa tidak. Oke. Ada yang bilang itu pilo apa Pak? Nah setahu saya ini pilo gergaji ya teman-teman ya, karena daunnya itu bergeruji seperti gergaji ya, atau ada yang bilang pilo senso seperti ini. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu jenis nama dan tanaman apa, bantu kami di kolom komentar ya. Terima kasih. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe videonya ya. Oke, terima kasih atas subscribe-nya. Yang pertama, kenapa saya harus memotong tanaman hias ini? Ada beberapa alasan. Pertama, saya ingin memperbanyak tanaman. Yang kedua, terlihat tanaman ini kurang tepat pada saat saya penempatan potnya ya teman-teman. Nah, tanah kurang besar seperti itu, sehingga di sini sudah banyak akar yang pada keluar. Oke, tanaman ini berasal dari kultur ya teman-teman, alias pada saat itu saya cacah batang. Pada saat itu saya cacah batang. Nah, seiring perjalanan waktu tumbuh semakin besar, nah seperti ini, sehingga daun yang terkecil pun masih ada. Itulah yang disebut kultur ya teman-teman. Nah, nanti jika sudah saya cutting seperti ini, maka itu sudah tidak kultur lagi ya teman-teman ya. Apalagi nanti potongannya, karena dia sudah dewasa tapi daunnya langsung besar, tidak seperti pada saat itu ya teman-teman. Oke. Nah sebelum dipotong kita perkirakan dulu ya sebelah mana. Di sini setiap ruas membawa akar angin ya teman-teman. Nah, ini di sini akan saya potong. Rencana saya ini akan saya potong menjadi 3 bagian ya teman-teman. Jadi yang pertama bonggol, yang kedua tengah, yang ketiga bagian ujung. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Gunakan pisau yang tajam. Di sini saya menggunakan pisau karter yang masih baru ya teman-teman ya. Nah, pelan-pelan seperti ini. Ini saya menggunakan tangan satu karena saya kebetulan tidak ada kameramen ya. Oke, menggunakan tangan satu seperti itu. Ya, pelan-pelan saja. Jangan sampai terkena tanaman yang lain atau batang-batang yang lain ya teman-teman, tapi kelihatannya malah saya ini kena ya. Saya memotong daun yang sebelahnya, tapi tidak apa-apa ya. Nah, potong seperti ini. Jangan lupa usahakan agar akar ada yang ke bawah. Nah ini daunnya kepotong ya, tapi tidak apa-apa karena masih banyak daun. Kita cabut di sini ya teman-teman, cabutnya pelan-pelan agar akar yang ada ikut serta ke bawah ya teman-teman, karena jauh lebih baik apabila akarnya ada yang ikut ke bawah. Ini kopinya dipinggirkan dulu, takut kesampluk ya teman-teman ya. Oke, kita akan angkat pelan-pelan. Kita bantu supaya akarnya tidak putus menggunakan tangan atau menggunakan sebatang kayu atau bilah atau supit atau karpu atau apa untuk mendongkel akarnya.
Kebetulan ini memang tanahnya gembur, saya menggunakan sekam dan kompos, sehingga saya menggunakan tangan saja agar bisa meraba-raba akar-akar mana saja yang mesti harus saya cabut. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa di subscribe ya videonya. Semoga subscribe Anda berkah buat kami dan bermanfaat buat kami. Terima kasih ya. Yuk kita tonton endingnya nanti seperti apa, disimak terus ya teman-teman ya. Nah, di sini kami tidak mengajari, kami hanya memberikan hiburan saja buat teman-teman ya. Hiburan inilah cara kami untuk memperbanyak tanaman hias jenis pilau yang saya potong namun tidak membongkar media, sehingga mempercepat pekerjaan. Dan yang kedua, si bonggol pertama tidak stres karena hanya dicongkel saja ujungnya, atau bahasa orang tukang bunga itu diculik gitu ya. Kita pinggirkan untuk bonggolnya. Nah, terlihat seperti ini ya teman-teman ya, terlihat seperti ini akar beberapa batang ini, insya Allah aman ya teman-teman. Artinya insya Allah besar kemungkinan akan tumbuh kembali ya. Ya, seperti ini. Nah, kita ambil tisu ya teman-teman, tisu atau lap atau apa untuk mengeringkan bekas luka sayatan tadi seperti ini. Ya, kita lap pelan-pelan. Kita gosok-gosok seperti ini ya teman-teman ya. Nah, fungsinya adalah nanti akan saya beri penutup luka, bisa menggunakan betadin, bisa menggunakan lem alteco, bisa menggunakan tanah liat atau orang Jawa bilang tanah lempung ya, tanah merah, atau bisa menggunakan antrakol. Di sini saya menggunakan penutup luka antrakol. Antrakol itu jenis fungsida. Nah, kita balurkan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, jika nanti sudah kering, baru kita melakukan penanaman. Nah, fungsi dari penutup luka ini adalah untuk menghentikan cairan-cairan yang keluar terus-menerus, sehingga tidak terlalu banyak keluar pendarahan lah kalau bahasa orangnya itu ya. Oke, ini saya akan memotong kembali ya teman-teman, karena ini akarnya banyak dan masih ada ruas-ruas yang saya mau potong. Di sini saya akan memotong untuk satu ruas saja ya. Sebenarnya sangat berisiko, tapi pengalaman yang sudah-sudah, kalau menggunakan daun pancing walaupun satu ruas, insya Allah hidup ya teman-teman. Ya, kita potong di sini ya. Kita potong pelan-pelan. Usahakan dari kedua potongan itu masing-masing membawa akar ya teman-teman. Ya, dipotong seperti ini. Oke, kita akan lihat hasilnya, potongannya seperti apa. Ya, seperti ini ya teman-teman. Hanya satu ruas saja, namun membawa daun pancing ya teman-teman. Nah, dari satu ruas ini saya dapat dua akar ya teman-teman. Insya Allah dengan dua akar ini akan tumbuh. Seperti biasa, kita akan kasih penutup luka menggunakan yang tadi saya sebutkan, yaitu antrakol. Sebelumnya dilap dulu menggunakan tisu ya. Sangat mudah dan sangat sederhana ya teman-teman. Nah, proses seperti ini bisa dilakukan untuk tanaman jenis apa saja. Sama ya teman-teman ya, sama caranya, sama. Jika sudah ditutup dari kedua luka tersebut, kita pinggirkan sampai benar-benar kering, kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman ya. 15 menit saja sudah kering. Oke, sekarang bagian yang pokoknya ini ya,
Nah, seperti biasa ditutup lukanya menggunakan antrakol, sebelumnya dielap dulu menggunakan tisu. Nah, dari hasil potongan masing-masing ini, saya berharap tumbuh masing-masing anakan. Dari awalnya 1 pot sekarang menjadi 3 pot, dan masing-masing pot itu akan tumbuh anak. Nah, sekarang sudah kering, kita akan melakukan penanaman. Di sini saya menggunakan pot ukuran 22 ya teman-teman. Langsung besar ya saya kasih, karena kebetulan memang pohon sudah besar dan akarnya banyak, maka saya menggunakan pot yang besar seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya ya setelah sudah ditanam di sebuah pot. Jangan lupa nanti kita taruh di tempat yang sejuk dulu, kurang lebih sekitar 1 minggu ya teman-teman. 1 minggu kita taruh di tempat sejuk. Nah, sekarang saya akan tanam juga untuk yang daun pancing tadi ya. Seperti ini menggunakan polybag. Akarnya kita masukkan semua, nggak usah dipotong ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman, videonya di subscribe dulu. Terima kasih. Nah, teman-teman juga bisa melihat di video-video kami tentang tutorial dan tentang review-review harga-harga termurah, karena kami melakukan tanaman sendiri atau tanian sendiri. Medianya sama ya teman-teman, menggunakan media apa saja boleh ya. Oke. Nah, kalau saya ini menggunakan sekam, kompos, dan sedikit kotoran hewan dari kambing. Nah, seperti ini. Biar tidak goyang, ditanam full ya teman-teman ya, medianya full ya, tanam full agar si tanaman tidak goyang. Oke, seperti ini. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi di sini kami tidak mengajari, kami di sini hanya semata-mata memberikan hiburan saja. Inilah cara kami memperbanyak tanaman hias jenis pilau. Bantu kami untuk menemukan nama pilau tersebut ya teman-teman ya. Nah, kita pinggirkan di sini, nanti kita akan lihat seperti apa. Ya, seperti ini ya teman-teman tampilannya setelah sudah dipotong seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, insya Allah ini akan tumbuh anak, dan ini yang paling penting, ini akan tumbuh. Biasanya yang ponggol ini ya akan tumbuh anak untuk beberapa. Kita kontrol penyiramannya apabila kelihatan tanahnya sudah agak mengering, kita siram. Jika masih basah, baiknya jangan disiram dulu. Ini yang daun pancingnya ya teman-teman. Nah, ya seperti ini. Mudah-mudahan nanti dia akan tumbuh anak ya di sini dan di sini juga. Nah, ini adalah ponggolannya ya teman-teman ya. Ponggolannya nanti ditumbuh di sini dan di sini ya. Insya Allah dia akan merempuyuk nanti ya. Dan nanti bisa diperbanyak lagi. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe videonya. Java Flower undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.